Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran motor bakar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya mari kita absen terlebih dahulu. Untuk absen pertama Abdul Kakim hadir, absen kedua Ardi Setiawan hadir, absen ketiga Koirul Anam hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini, semuanya lengkap hadir. Baik, untuk teman-teman atau adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu motor bakar. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang tahu tentang motor bakar, motor pembakaran dalam. Nah, betul. Ada dua macam motor bakar, yaitu motor 2 langkah dan 4 langkah. Mungkin semuanya bisa menyebutkan apa itu motor 2 langkah atau 4 langkah. Ya, sama saja, motor 2 langkah dan 4 langkah ya. Itu sama seperti motor 2 tak dan 4 tak. Maksud saya itu adalah teman-teman semuanya bisa tahu perbedaannya dari kedua jenis motor bakar tersebut. Baik, untuk Bapak tegaskan, untuk motor 2 tak atau 2 langkah itu terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama adalah langkah hisap dan langkah kedua adalah langkah buang. Itu yang kita kenal dengan motor 2 tak. Untuk motor 4 tak ada 4 langkah, yaitu yang pertama langkah hisap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah busa, dan keempat adalah langkah pembuangan. Ayo ya, semuanya mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi perbedaan-perbedaan dari yang kalian ketahui lah, untuk sebelum kita mempelajari lebih detail lagi. Ya, untuk Ardi, betul, suaranya untuk motor 2 tak itu lebih berisik atau terkesan keras suara. Kalau untuk 4 tak itu lebih silent atau lebih tidak berisik. Ya, betul. Lagi untuk Mas Koirul, kalau 2 tak itu perlu oli samping, Pak. Kalau 4 tak tidak perlu oli samping. Betul sekali. Untuk yang lainnya mungkin ada lagi yang tahu bagaimana, Mas Abdul Kakim? Ya, kalau untuk motor 2 tak betul sekali, untuk motor 2 tak tidak ada katup atau klepnya. Kalau untuk motor 4 tak ada klepnya. Nah, sama tadi yang dijelaskan oleh Mas Koirul Anam, kalau 2 tak itu butuh oli samping, kalau 4 tak tidak perlu. Nah, itu termasuk dalam berasap dan tidak berasap. Kalau motor 2 tak itu berasap karena ada oli samping yang keluar lewat pembuangan. Kalau untuk 4 tak tidak ada. Baik, prinsip kerja motor. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang yang 2 tak dulu ya. Motor 2 langkah atau 2 tak itu terdiri dari langkah hisap dan langkah buang. Langkah hisap adalah ketika piston dari TMA, maksudnya TMA adalah titik mati atas, piston berasal dari atas. Ini ibarat ini ruang bakar, ini piston ya. Ini ada 2 dari manifold dan ini pembuangan. Ya, secara visual saja ya. Ini piston. Nah, ketika kita langkah hisap, piston posisi TMA ke TMP menghisap. Apa yang dihisap yaitu campuran dari udara dan bahan bakar, dihisap terus dibuang lewat gas pembuangan tanpa adanya katup. Makanya dalam motor 2 tak dan 4 tak itu lebih cenderung boros untuk yang 2 tak, sebab tidak ada katup. Jadi aliran yang masuk itu langsung dikeluarkan. Begitu masuk langsung dikeluarkan oleh piston. Makanya lebih cenderung boros. Dan juga motor 4 tak 2 tak itu
kan di dalam pembakarannya ada oli samping itu, makanya olinya ikut keluar juga sehingga akan muncul beberapa asap. Sangat simpel sekali kalau untuk 2 tak. Kalau untuk jenis penyampurannya itu biasanya ada tangki khusus untuk mencampurkan oli. Tapi kalau untuk motor-motor yang lama, kalau yang sudah rusak itu biasanya langsung dicampur di dalam tangki bersama bensin. Mungkin dari penjelasan motor 2 tak tadi adik-adik bisa, atau masih ada kurang paham atau ada yang perlu dipertanyakan, silahkan monggo. Mungkin jelas ya semuanya. Kalau untuk motor 2 tak rata-rata teman-teman sudah tahu. Baik, kita membahas ke yang 4 tak. Apa itu motor 4 tak? Motor 4 tak atau 4 langkah itu terdiri dari 4 langkah piston. Yaitu pertama adalah langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Baik, seperti tadi. Ini contoh yang tadi. Ini adalah dinding ya, dinding ruang bakar. Terus ini adalah piston. Motor 4 tak itu terdiri dari katup hisap, in, dan katup X. Pertama adalah langkah hisap. Ketika langkah hisap, piston dari TMA ke TMB, titik mati atas menuju ke TMB dengan katup in atau katup masuk itu terbuka. Jadi campuran dari bahan bakar dan udara tadi masuk dari karburator tadi yang diolah, terus masuk ke dalam manifold, terus dihisap di ruang bakar. Setelah dihisap, maka adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Kan tadi hisap, terus kompresi. Nah, jadi waktu kompresi ini kedua katup, baik katup masuk ataupun katup buang, itu posisi tertutup bener-bener rapat. Karena apa? Karena agar tidak terjadi kebocoran. Ketika terjadi kebocoran, maka tenaga akan berkurang. Makanya kalau ada motor 4 tak yang mengeluarkan asap, berarti itu telah terjadi kebocoran. Baik itu mungkin burinya yang sudah mulai aus, atau mungkin persekernya yang sudah mau ganti, atau dan sebagainya, bisa saja. Nah, dari posisi kompresi tadi, katup in dan katup X itu tertutup. Nah, ke atas dengan penuh yang namanya kompresi ya, tekanan tinggi. Terus ketika kompresi ini, maka busi itu akan bereaksi. Busi itu akan meledak sehingga ledakan busi akan mendorong piston ke bawah lagi. Nah, dari piston ke bawah lagi itu maka dinamakan langkah ketiga, yaitu langkah usaha. Busi meledak, maka posisi piston itu dari TMA menuju ke TMB. Kompresi ya. Kompresi, busi meledak, didorong langsung dengan cepat. Busi kembali lagi, maksudnya piston kembali lagi dari TMB ke TMA adalah langkah terakhir, yaitu langkah buang. Setelah ledakan langkah usaha, piston ke TMB langsung ke TMA, titik mati atas, mengeluarkan sisa-sisa dari pembakaran. Dan posisi itu katup X maksud saya, itu posisinya terbuka sehingga dikeluarkan lewat knalpot tadi. Itu adalah prinsip dari motor 4 langkah atau yang kita ketahui adalah 4 tak. Bagaimana untuk yang lain yang di belakang tadi? Tolong jangan berbicara sendiri, karena ini adalah dasar dari otomotif ya. Kalau kalian tidak tahu ini ya percuma, kita tidak bisa mempelajari lebih lanjut lagi ya. Jadi Bapak mohon untuk perhatiannya, jangan ada yang berbicara. Tolong yang bermain HP tolong segera dimasukkan ke dalam tas, nanti kalian bisa mainkan lagi setelah jam istirahat atau pulang. Jadi itu tadi adalah proses dari pembakaran motor 4 langkah. Pak, ya ini untuk beberapa dari istilahnya teknologi terbaru dalam motor-motor gede yang lagi terbaru adalah
seperti pada Yamaha itu adalah crossplane. Nah, sebelum kita menginjak ke situ Bapak akan jelaskan sedikit tentang proses crossplane. Jadi pada waktu crossplane itu adalah sistem di mana ledak busi itu tidak beraturan, tidak berurutan. Seharusnya kan pada posisi silinder 4, 1, 4, 3, 2, mestinya seperti itu. Tapi kalau pakai crossplane itu tidak beraturan. Ada lagi yang namanya di Kawasaki yang terbaru, Kawasaki Ninja H2 yang namanya supercharger itu sama saja seperti turbocharger, hanya saja putaran turbin. Oh ya, Bapak akan jelaskan tentang apa itu supercharger sendiri. Supercharger sendiri adalah memasukkan udara langsung ke dalam bahan bakar. Ketika udara masuk ke dalam ruang bakar, maka otomatis konsumsi bahan bakar juga akan meningkat sehingga tenaga akan meningkat. Itu namanya charger atau supercharger dan turbocharger sama saja. Bedanya dari supercharger dan turbocharger adalah supercharger putaran turbinnya itu mengikuti putaran mesin. Kalau turbocharger mengikuti gas pembuangan. Mungkin Bapak tidak akan membahas lebih spesifik lagi, cuma kalau untuk proses pembakaran motor 2 langkah dan 4 tak mungkin semuanya sudah paham ya. Baik, semuanya kalau sudah paham, mungkin Bapak bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau untuk Adi tadi, untuk motor 2 tak bagaimana proses pembakarannya 2 langkah tadi? Bisa dijelaskan? Ya, betul. Kalau untuk motor 2 langkah lagi, motor 2 langkah adalah langkah hisap dan langkah buang. Ketika posisi langkah hisap, piston berada di TMA menuju ke TMB, menghisap. Terus ketika langkah buang, piston berada di TMB menuju ke TMA. Terus pertanyaan lagi, apa yang menjadi penyebab motor 2 tak menjadi lebih boros? Untuk Mas Eko bisa dijelaskan? Ya betul, karena dalam motor 2 tak tidak ada katup. Jadi terkesan ketika bahan bakar dan udara masuk dalam bahan bakar langsung dikeluarkan, tidak ada proses lagi. Lanjut, berapa lagi untuk Mas Denny, bisa dijelaskan alasan kenapa motor 2 tak mengeluarkan asap? Ya, karena ada oli sampingnya. Jadi Bapak rasa untuk memahami yang motor 2 tak semuanya sudah paham ya. Baik, untuk 4 tak, kalau 4 tak bagaimana proses pembakaran motor 4 tak? Untuk Mas siapa ini? Mas Anton ya, Mas Anton. Bagaimana Mas Anton? Ya mungkin seperti itu, cuma lebih lengkap lagi. Jadi bukan hanya hisap, kompresi, usaha, buang, maksudnya dijelaskan lebih spesifik lagi. Mungkin yang lain bisa membantu ya. Mas Nur Wahid bisa membantu? Betul sekali. Jadi motor 4 langkah itu terdiri dari langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Langkah hisap sendiri adalah ketika piston dari TMA menuju TMB, posisi katup in terbuka atau katup masuk terbuka. Langsung dilanjut langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Posisi kedua katup, baik katup keluar maupun katup masuk, posisi tertutup. Terus langkah usaha, di mana ledakan busi tadi mendorong piston ke bawah. Terus dan terakhir langkah buang, yaitu setelah piston dari TMB menuju TMA mengeluarkan sisa tadi pembakaran. Ya betul. Kalau untuk kenapa
dalam motor 4 tak itu lebih irit ketimbang motor 2 tak. Bisa dijelaskan oleh Mas Dian Imanuddin? Ya betul, karena adanya katup yang mengatur proses pembakaran tadi, sehingga benar-benar diolah di dalam ruang bakar, tidak ada yang terbuang secara percuma. Untuk yang lain, ya ini untuk pertanyaan untuk bebas ya, siapa saja boleh menjawab. Nanti kalau bisa menjawab ini akan Bapak masukkan ke dalam nilai harian ya, otomatis nilainya akan lebih bagus jika bisa menjawab ini. Alasan kenapa motor 4 tak bisa terjadi istilahnya mengeluarkan asap. Coba kerusakan apa, kenapa bisa timbul asap pada motor 4 langkah padahal tidak ada asap, maksudnya tidak ada oli samping, ada katup, kok kenapa 4 tak bisa mengeluarkan asap? Oh iya betul, itu siapa itu, Mas Rois? Alasannya yaitu karena mungkin sudah terjadi kebocoran di dalam ruang bakar. Ada juga karena perseker sudah rusak. Betul. Terus mungkin, oh iya tadi siapa yang bertanya? Pak, tadi saya sering lihat ada beberapa motor 4 langkah yang mengeluarkan 2 jenis asap. Ada asap putih dan asap hitam. Nah, jadi simpelnya begini, kalau untuk asap putih itu biasanya berasal dari dalam ruang bakar, dari klep, dari kebocoran piston atau ruang bakar sudah mulai aus dan sebagainya. Kalau asap hitam itu biasanya disebabkan oleh kebocoran dari klep tadi. Jadi klepnya sudah mulai bocor atau gimana sehingga asap pembakaran pelumas tadi bisa keluar sehingga terjadi asap hitam. Kalau untuk bahannya itu lebih bahaya yang asap putih ya kalau untuk motor 4 tak. Jadi mungkin itu saja penjelasan mengenai motor bakar. Untuk ke depan atau pertemuan berikutnya kita akan lebih membahas spesifik lagi. Bapak untuk hari ini kan sementara Bapak jelaskan secara visual, di kanan berimajinasi. Untuk besok akan lebih jelas lagi. Bapak akan membuat sebuah video tentang proses pembakaran 4 tak dan 2 tak agar kalian lebih mengerti dan lebih paham. Jadi kalau untuk tugas tidak usah, karena kita baru pengenalan tentang materi motor bakar. Hanya saja tolong dipelajari kembali, cari di internet apa itu motor bakar, sebagainya, motor 2 tak, 4 tak seperti itu. Kalian bisa cari kembali di internet. Baik, mungkin kita akhiri pada pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama membaca Alhamdulillah. Baik, untuk Mas Ketua kelas, mohon untuk mengkondisikan teman-temannya. Mari kita berdoa bersama menutup pertemuan kita hari ini. Ayo yang bajunya keluar silakan dimasukkan agar lebih terlihat rapi. Ini masih ada beberapa waktu 5 menit, kita bisa menata dulu kelas. Kalian bisa lakukan istilahnya beres-beres dulu. Monggo silakan. Baik, semuanya sudah beres. Untuk Mas Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pertemuan hari ini. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Selamat belajar. Selamat bertemu kembali di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa nanti kalau pulang berhati-hati. Ingat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.